Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya pesta demokrasi di Indonesia 2014 kemarin, 2024 tanggal 14 kemarin, ini cukup melelahkan dan cukup menghiasi kepada hati sanubari semuanya. Apalagi sekarang ini sudah selesai tahapannya dan pilpres dan calegnya sudah ada. Masalahnya apa yang akan timbul? Setiap kita ada acara besar di Indonesia sekali 5 tahun, pasti ada masalahnya. Apa? Kalau tidak, pertama, masalahnya banyak sakit, depresi, masuk ke rumah sakit, banyak impulsnya, ada yang meninggal, ada yang marah, ada yang perceraian, permasalahan banyak sekali dihadapi oleh tokoh-tokoh kita yang sudah di pilpres ini. Nah, apalagi pesta demokrasi ini kan seluruh Indonesia, 270 juta penduduk yang ikut dalam bertanding itu mungkin 100 juta lebih. Jadi mungkin pasti ada kekurangan kita. Ini yang kebanyakan Pak Haji lihat tahun-tahun sebelumnya, ada yang sakit jiwa, ada yang masuk penjara, ada yang depresi. Ini mempengaruhi pada kehidupan orang tua masing-masing. Gara-gara apa? Tidak siap untuk menerima kekalahan, atau kadang-kadang kalau kemenangan bahagia, kalau kekalahan tidak pernah bahagia. Satu penyebabnya, dia sudah mengeluarkan biaya, jual rumahnya, jual mobilnya, jual tanahnya, segala macam. Banyak finansial yang dikeluarkannya. Ternyata harapan yang dicarinya selama ini tidak pernah terwujud. Nah, itulah 500 kali di Indonesia pilpres saya lihat banyak sekali yang mengganggu pada jiwa seseorang. Sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan. Kalau manusia itu ada 3 hal yang harus dipegang. Satunya imannya. Iman penting. Lalu kekuatan finansialnya. Ketiga, lalu dekat dia kepada Sang Hyang. Kalau sudah ketiganya punya, untuk apa dia sakit jiwa lagi? Untuk apa dia depresi lagi? Artinya, apa yang diambilnya itu, apa langkah untuk yang diniatkannya demi masyarakat. Ikhlas untuk bantu masyarakat. Itu enggak masalah. Yang tidak ikhlas ini yang bahaya. Akhirnya penyakit. Nah, akar pindang suatu produk obat sebenarnya, tapi Pak Haji ada rumah sehat namanya. Rumah sehat ini mengelola orang-orang yang berpenyakit yang ketergantungan jiwa, ya, seperti depresi tadi. Itu Pak Haji obati, boleh diterapi seminggu. Terapi rohani, imannya Pak Haji kembali lagi, pikiran sehatnya Pak Haji kembali lagi. Dia terganggu, tergoncang selama ini. Nah, akar pindang adalah obat herbal, produk obat herbal yang bisa dia konsumsi untuk penyakit yang kayak depresi tadi, sudah gila dia. 1 tambah 1 bukan 2 lagi, 11 katanya. Nah, ini harus diobati. Pertama, dia nggak bisa tidur, itu satu tuh. Atau nggak bisa tidur. Kedua, dia suka marah-marah. Ketiga, dia tidak punya untuk hidupnya saja ada susah. Bagaimana kita harus kembalikan? Inilah terapi pengobatan herbal yang harus Pak Haji kasih. Caranya bagaimana? Ada di rumah sehat. Setiap 5 tahun sekali itu banyak sekali yang datang ke Pak Haji. Ya. Kalau disampaikan orang-orangnya kan nggak mungkin juga. Tapi yang jelas, setiap orang yang sudah di Indonesia, ya, kebetulan Pak Haji di Malaysia, di mana-mana Pak Haji menjaga pilpres di sana juga, kemudian perdana menteri di sana, luar negeri Malaysia. Tapi kebanyakan di Indonesia ini, yang Pak Haji sudah keliling, sekali 5 tahun ini Indonesia ini luar biasa. Luar biasa bagaimana? Semua penuh harapan, semua pengen caleg. Hebat negeri kita ini sebenarnya.
negeri kita hebat, kaya lagi. Tapi apa? Kurang iman, maaf, jangan tersinggung kata Pak Haji. Kurang imannya. Di iman pertama itu apa? Tulus. Itu banyak. Kedua apa? Kedua pingin bergaya hidup. Ini gaya hidup nggak tahan. Malah kita punya hidup 10, tapi dibayangkan dengan 30, nggak masuk. Nah, kebanyakan orang yang hidupnya dengan fulus, dengan uang terus, nah ini yang buat penyakit banyak. 5 tahun kemarin Pak lihat tuh, 2019, itu berapa orang datang ke Bali, masih ada tempat praktek rumah sehat di Bali. Itu banyak sekali. Banyak yang sakit, senyum sendiri kepada siapa dia senyum. Lalu ada yang penyakit yang sudah jiwanya sudah tidak tertolong lagi. Gara-gara apa? Pilpres. Yang duit 10M. Ya banyak lah. Yang 5M. Ya macam-macam kan bervariasi itu semuanya. Tapi yang jelas apa aja? Kembali lagi. Semua dengan keikhlasan. Keikhlasan dan keimanan. Ada yang menanyakan, Pak Haji nggak bisa ikhlas Pak Haji. Saya mengeluarkan uang 8M harus kembali ke 8M. Itu percuma kamu nego dengan yang begitu. Kalau kamu nggak dapat nanti kamu kan sakit jiwa semua. Penuh rumah sakit kita Pak Haji. Ini setiap tahun ini 2024 pasti banyak rumah sakit jiwa. Itu rumah sakit diimpus lah. Ya, yang berantem segala macam itu banyak sekali. Jadi kita kembalikan lagi kepada imannya. Pak Haji, kalau kita merujuk dari keputusan pemerintah sendiri sadar akan hal itu. Makanya pemerintah kan menyediakan beberapa rumah sakit untuk menangani mereka-mereka yang stres, baik di Jakarta, di Bali, Kalimantan disiapkan. Nah, apakah dalam hal ini, mohon maaf, apakah Pak Haji juga merujuk pada kebijakan pemerintah, atau memang Pak Haji punya kebijakan atau metode tersendiri? Ya, terima kasih, pertanyaan itu baik sekali. Kalau pemerintah jelas ya pakai kartu apa namanya? BPJS. Kartu BPJS. Kalau semua Pak Haji nggak bisa kartu BPJS, datang aja Pak Haji obati. Tidak ada pernah Pak Haji memungut biaya soal itu. Yang penting kata Pak Haji sakit diobati. Kan di dalam keyakinan kita sabdanya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad ya, likuli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu pasti. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Cuman kembali lagi kata Pak Haji, kalau kita sudah sakit, siapa yang membiayai? Istri, anak, keluarga, belum tentu. Ingat, saudara-saudara kita yang caleg pilpres, ingat. Jadi sebelum terjadi, banyak kasih semua. Istiqorah dulu. Ada orang dekat Pak Haji pingin nih pengalaman. Ada orang dekat Pak Haji pingin pilpres. Orang dekat Pak Haji. Kamu ada uang? Nggak ada. Saya coba Pak Haji dengan ada uang cuma sekian. Pokoknya syarat. Tahu nggak? Untuk menjadi caleg itu nggak butuh uang. Butuh apa Pak? Iman dan keberanian. Coba lakukan. Kalah, kamu baik. Menang, alhamdulillah. Kamu nggak rugi. Jadi tidak semua pakai uang. Tapi kebanyakannya banyak ke uang. Nah, jadi ke rumah sakit pemerintah tadi kan sudah ada untuk jiwanya tanpa dibayar. Kalau semua Pak Haji silakan. Yang penting kalau dia sakit Pak Haji obati. Kalau untuk metode pengobatannya seperti apa Pak Haji, kalau bisa dijelaskan? Kalau metode Pak Haji itu sederhana. Pertama dia datang lalu Pak Haji lihat, lalu Pak Haji obati dengan hatinya. Lalu buat pendekatan dulu. Bagaimana mendekati dia dengan Allah. Bagaimana dia tahu dengan dirinya tadi. Sebenarnya nggak susah kok mengobati orang macam ini. Yang susah itu bagaimana? Orang yang mengobati dengan akal-akalan. Kalau mengobati yang begini enggak, kan mudah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kita kasih, kita buat dia bagaimana senang, ya semua sudah ada. Minum air tadi yang sudah didoakan, makan yang sudah kita doakan. Insya Allah baru kita masukkan ke kalbunya, ke rohaninya, imannya. Supaya apa? Supaya dia kembali normal dan tahu diri lagi. Orang-orang macam itu kan nggak tahu diri kadang-kadang. Dia kayak kehilangan jati dirinya. Sebab apa? Dia nggak ada percaya diri semua manusia. Semua manusia dia bilangnya
makan dia semua. Semua orang yang membantu tim sesnya katanya itu bohong semua. Nah ini yang buat dia tidak ada kepercayaan diri lagi. Akhirnya dia pegangannya tidak ada, semua akan jadi buyar. Nah ini kita kembalikan lagi dia seperti semula. Kalau di luar itu ada ramuan khusus nggak buat si pasien ini Pak Haji? Bisa? Ya, kalau tingkat-tingkatannya ada, tapi kebanyakan Pak Haji ramuannya sederhana, nggak banyak. Paling banyak ramuannya cuma 5 macam. Cuman Pak Haji sering bikin buah untuk orang itu pagi dan malam, sehari 2 kali. Kayak buah naga inilah, ini bagus sekali untuk orang yang sakit jiwa itu. Sebab apa? Dia kena asam lambung tinggi. Asam lambungnya tinggi kan, dia nggak bisa tidur. Nah seperti ini. Ini buah yang paling bagus, buah naga ini. Ini efeknya ini kepada jantungnya, kepada lambungnya. Dan asamnya akan terhindar. Kan orang yang banyak pikiran tuh macamnya kan dihantui ya, dihantui terus. Akhirnya apa? Efeknya kepada asam lambung. Tidurnya susah, gelisah, suka marah, kasih jus nih, campur dengan apel. Apel itu jantung, meredakan jantungnya lagi kumat itu. Kalau suka emosi dia darahnya. Tapi kita bacakan dulu, Pak. Ambil setengah, ini setengah, lalu kita blender, jus. Nah, kasih nanti kalau mau. Nah, kalau madu yang asli dengan madu sekarang madu asli kan agak susah kita cari. Ya. Terus minum sehari 2 kali. Insya Allah dia akan bisa tidur, dia akan bisa tenang, jiwa akan kembali lagi. Itu biasa. Butuh berapa lama Pak untuk? Itu 7 hari Pak. Itu 7 hari, dipastikan? 2 kali 7, sehari 2 kali seperti 7 hari. Buktikan aja, kita pun enak. Kalau Bapak rasanya lambung nggak enak, pikiran banyak, kan ada emosionalnya tinggi kan? Iya. Coba lakukan. Kita baca surah Al-Fatihah 7 kali. Al-Ikhlas 7 kali.